Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, perkenalkan nama saya Saiful Bahri. Saya dari Prodi Manajemen STIE Karawang, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa blog tentang bisnis kanvas. Di sini saya sedikit akan menjabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis kanvas dan yang beberapa kali kita jelaskan sebelumnya di season untuk tanya jawab dan presentasi dari rekan-rekan termasuk saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa model bisnis kanvas itu penting. Model bisnis kanvas itu merupakan alat bantu untuk bagaimana suatu organisasi menciptakan dan menangkap suatu nilai tambah atau value. Alat ini memberikan pandangan yang menyeluruh pada proses bisnis yang kita akan rencanakan, atau bahkan menjelaskan bisnis yang akan berjalan. Jadi kita akan menjabarkan dalam proses kanvas ini tentang apa sih yang akan kita jalankan, termasuk beberapa contoh dari tugas-tugas yang sudah diberikan, yaitu memberikan ada sedikit pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Begitu Pak Heri. Lanjut untuk model atau blok beberapa bisnis kanvas itu ada kurang lebih 9 blok kerangka yang dijadikan acuan untuk membuat suatu rencana bisnis. Blok ini digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang agak rumit bisa dibilang ya, dan kompleks agar dapat dimanfaatkan di sebuah perusahaan atau wirausaha seperti saya yang sedikit agak menjalankan wirausaha tentang usaha kopi saya. Walaupun sekarang lagi pandemi agak terhenti, tapi untuk prosesnya mudah-mudahan bisa terus berjalan dan mendiskusikan serta memahami sebuah model bisnis secara sistematis. Di sini saya sangat terbantu adanya pembelajaran ini. Saya sedang memulai bisnis kopi saya, walaupun sedang terhenti, minimal saya bisa dapat ilmu yang lebih bermanfaat. Model bisnis kanvas ini dikembangkan oleh Alexander Otterswild, adalah berisi 9 blok kerangka yang dijadikan acuan membuat rencana bisnis. Jadi ada rencana bisnis di sini sebagai acuan. Dalam bentuknya Alexander menjelaskan sebuah framework sederhana untuk elemen-elemen penting dalam suatu bisnis. 9 blok itu meliputi customer segment, channel, value proposition, customer relationship, key resources, key activities, key partnership, revenue stream, dan cost structure. Di sini ada 9 blok yang sedikit akan saya jelaskan walaupun tidak lengkap, mohon maaf Pak Heri. Oke, 9 blok ini meliputi customer segment. Customer segment itu elemen pertama yang harus kita miliki. Jadi customer segment ini amat sangat penting. Jadi kita harus punya segmen dalam memulai bisnis ini. Segmennya ini mau kemana? Misalnya maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk, atau saya mengeluarkan 2 produk kopi gitu yang berbeda. Jadi kita harus memahami segmen pasar yang mana gitu. Misalkan kopi yang premium, berarti segmennya untuk orang-orang yang menengah ke atas. Atau kopi yang biasa gitu, kita ya segmen untuk pasar yang
biasa gitu. Dalam artian uh, kita harus mengenal mana sih pasar kita, mana sih segmen pasar kita ini yang cocok untuk semua orang, yang bahkan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, cocok untuk semua kalangan. Yang selanjutnya ada value proposition. Ini sekat merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya poin-poin yang mendatangkan manfaat ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan, keunggulan, membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Jadi kita tuh harus punya skat atau poin-poin yang mendatangkan manfaat untuk usaha kita sendiri gitu. Selanjutnya kita di sini channel atau saluran channel kita harus punya channel nih. Pasar kita harus kemana, kita nggak bisa berdiri sendiri. Dalam artian dalam kita berbisnis, dalam kita melakukan bisnis ini, kita harus punya channel atau saluran bagaimana kita menyampaikan produk kita hingga sampai ke konsumen. Bisa melalui media sosial, bisa melalui kita ketika perusahaan kita sudah besar, kita punya sales yang memasarkan produk itu, atau yang lagi rame sekarang bisa melalui media online seperti dipasarkan di Shopee atau yang lainnya. Baik, untuk blok yang keempat ya, yang keempat itu revenue stream. Bukan bagian yang paling vital sebenarnya, dalam artian ini revenue ini sumber pendapatan kita gitu. Ini vital, kita berusaha, kita bekerja atau kita berwirausaha melakukan bisnis ya, kita harus tahu sumber pendapatan kita dari mana gitu. Pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis kanvas ini kalau semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ya produk kita itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Untuk selanjutnya adalah key resources atau sumber daya. Sumber daya di sini kita bisa bilang sekat bisnis model kanvas berisikan sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition kita gitu. Jadi sumber daya baik SDM atau sumber daya modal kita sendiri atau sumber daya barang yang akan kita jual gitu. Kayak sekarang saya berjualan kopi gitu. Jadi kita harus tahu nih sumber dayanya itu dari mana gitu. Kita harus kita dapat barangnya ini dari mana gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu sumbernya, ya kita bingung mau berjualan apa gitu. Baik, yang selanjutnya itu customer relationship, hubungan kita ke konsumen. Hubungan kita tuh harus baik. Kita dalam berusaha melakukan kegiatan penjualan, kita harus benar-benar paham gitu. Ini bisnis ini kalau kita nggak punya konsumen atau hubungan kita ke konsumen tidak baik, bagaimana kelanjutan usaha kita gitu. Jadi usaha kita nggak akan bisa berjalan dengan lancar dengan tidak dibantunya oleh konsumen gitu. Dan ini perlu pengawasan dan jalinan hubungan yang baik itu. Misalkan jalinan hubungan konsumen tidak baik, siapa yang akan membeli produk kita gitu. Dari yang lanjut untuk ke yang 7 ini ada kayak activities atau aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan posisi nilai. Bisnis harus menentukan mana bisnis utamanya, mana bisnis sampingannya agar lebih efektif bisa mengambil banyak peluang. Jadi aktivitas yang dijalankan seperti sekarang saya bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan. Di rumah saya berjualan kopi juga. Jadi kita harus bisa mengatur atau memanajemen waktu kita dalam melakukan usaha-usaha kita. Jangan sampai
semua berantakan. Apalagi di sekarang posisi saya juga sebagai mahasiswa gitu, jadi harus benar-benar bisa menjalankan aktivitas-aktivitas itu dengan membagi waktu gitu, memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik atau salah satu akan dikorbankan, ya ini pilihan yang sulit. Karena di satu sisi saya bekerja, di era pandemi sekarang saya harus bekerja gitu, nggak bisa menjalankan wirausaha yang sekarang saya jalankan. Karena untuk beberapa hari ini malah banyak penutupan dari pemerintah, PPKM segala macam. Kita nggak akan bisa melanjutkan kehidupan jika kita hanya mengandalkan dalam satu satu kegiatan usaha aja gitu. Dan di sini saya belum benar-benar fokus menjalankan usaha, tapi saya sedang fokus berkuliah dan fokus untuk bekerja gitu, karena itu salah satu yang sekarang yang masih bisa diandalkan gitu dalam dalam kegiatan saya sehari-hari. Untuk selanjutnya ini ada key partnership. Key partnership itu bisnis utama atau kerjasama bisnis. Ini berfungsi mengalirkan suatu barang atau layanan lainnya. Posisi ini tuh sangat penting sebenarnya. Kita harus punya partner nih. Partner kita tuh siapa gitu. Kita misalkan kita punya channel. Saya misalkan jualan kopi nih. Channel saya tuh saya selalu berbelanja secara online karena secara online bisa lebih murah. Atau saya juga udah punya beberapa channel di daerah Loji yang bisa menyuplai kopi. Itu di daerah Loji juga kopinya lumayan enak dan lumayan secara harga lumayan murah. Jadi kita beli kopi mentah, dan ini sebenarnya modal yang cukup nggak besar tapi bisa menghasilkan yang lebih gitu. Kita nggak perlu belanja jauh-jauh sampai harus ke Toraja, sampai harus ribet. Di Karawang sendiri ternyata ada kebun kopi yang cukup menjanjikan, yaitu di daerah Loji, dan saya beberapa ada channel di sana. Untuk usaha tersebut mudah-mudahan bisa secara ini bisa lebih lancar gitu. Jadi kayak partnership ini bisa dibilang hubungan baik dengan partner bisnis kita ini. Saya harus berhubungan baik dengan partner bisnis saya secara langsung atau partner bisnis saya secara online. Saya sekarang beberapa barang harus belanja online, tapi karena berlangganan kita belinya banyak, bahkan kita sendiri diberikan diskon yang besar walaupun kita nggak saling mengenal secara online. Tapi ketika kita baik secara pembayaran kita baik ke mereka, ini akan menghasilkan kerjasama yang baik juga untuk keberlangsungan usaha kita. Lanjut ini ke cost structure atau biaya nih. Kita harus lebih secara efisien membuat bisnis bisa lebih hemat. Sekarang ketika pandemi sekarang ini, saya terpaksa untuk memberhentikan beberapa yang sedikit agak membantu usaha gitu kan. Saya harus menyetop mereka karena ya alur kasnya berkurang karena banyaknya pengeluaran sama aja. Tapi sekarang kebetulan ya sedang dihentikan oleh pemerintah, ya alur kasnya ya sedikit terhambat. Saya hanya mengandalkan gaji dari kegiatan saya bekerja sehari-hari gitu. Hal ini menentukan posisi nilai yang tepat di pelanggan. Pada elemen terakhir ini dibutuhkan laporan keuangan atau pembukuan yang tepat. Kalau misalkan aliran keuangan atau pembukuan tidak tepat, ya berantakan hasil kerjanya. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya mohon maaf bila penjelasan saya agak kurang jelas atau sedikit agak melenceng dari yang ditentukan sama Pak Heri. Tapi di sini saya berusaha untuk menjabarkan sedikit pengetahuan saya tentang blog-blog yang ada di bisnis Canvas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.